Tuh, nantilah kita bahas lah ini. Oke ya. Ini nomor satu, oke ya. Nomor satu itu di dalam ilmu balago. Sebelum kita masuk ke balago, itu ada namanya bab fasohah. Oke, coba fasohah apa artinya fasohah? Artinya fasohah, bahasa Indonesianya ada yang tahu? Apa? Fasohah artinya apa, teman-teman? Itu Apa? Kefasih. Jelas. Jelas, benar. Nah, sebelum kita masuk ke balago, kita akan mempelajari. Kita butuh tahu apa itu fasohah, karena nanti balago dan fasohah itu saling berhubungan, gitu ya. Nah, saya udah bikin soal nih, pertama kali dari bab fasohah. Nomor satu, mal maksud bil fasohah fil lugha al arabiyah. Dari jawaban 1, 2, 3, 4, alif, ba, jim. Dal mana yang lebih tepat? Bakza. Sama ini. Oke, udah record ya. Oke, apa? Mbak, wuduhul Bak. halam wa salamatuhu minat takkid. Yang lain gimana? Wuduhul kalam wa salamatuhu minat takkid. Artinya apa? Coba yang jawab, Mbak. Kita bedah yuk. Artinya apa? Siapa tadi yang jawab, Mbak? Halo. Kalau Anu, balago, kalau balago suaranya nggak ada. Wuduhul kalam. kejelasan ucapan dan keselamatan dalam dalam mengucapkan, Kak. Oke, bener. Mbak, Mbak, jawabannya Mbak. Oke, emang jawabannya yang benar Mbak ya di sini. Kalau isolul makna bi uslub mu'athar itu jatuhnya dia udah masuk ke balago. Oke ya. Istidamu tasbih wal isti'arah itu juga balago. Tahsinul kalam lafdan wa maknan itu juga balago. Yang benar adalah wuduhul kalam wa salamatu minat ta'kid. Nah, ingat-ingat fasoha soalnya. itu Udah banyak, dalam Mbak. bahasa Indonesia itu adalah Ingat-ingat. fasih gitu kan atau jelas. Ya, otomatis kategori kalau kata-kata fasoha itu harus wudhu, harus kalimatnya jelas dan dia harus tidak ada Oh, aib banyak. atau celah dan harus selamat dari Ini kan. takkid gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang tadi kan kita udah paham fasoha itu apa? Oke, asyartu al asasi mina fasoha apa? Alif, ba, jim, dal, aina. Kan kita tahu fasoha itu jelas atau kata lainnya fasih gitu kan. Nah, sekarang fasoha itu ada dua, fasohatul kalam, fasohatul kalimah. Fasohatul kalam itu kalimat, dan bahasa Indonesia kalimat, fasohatul kalimah itu kata. Sekarang, ma huwa asyartu al asasi li fasohatil kalimah. Bakza. Ba, oke. Coba, mm-mm. Yang jawab ba bisa memberikan argumennya. Antakuna al kalimah sahlatun nutki wa khaliyatan minat tanafur. Kenapa menjawab, Mbak? Karena kalimat itu dikatakan fasih Mm-mm. kalau gampang diucapkan dan Mm-mm. kosong dari tanafuril huruf. Tamam. Mama tanafurul huruf. Mungkin buat teman. Tanafuril huruf ialah huruf yang berdekatan fil makhraj. Bisa diberikan contohnya nggak? Bisa apa enggak? Ustazah. Atau Tamam. tak kak Al-hu. Hu. Oke, takak ka al-hu hu. Aina yang aina. Aina huruf mutakoriban fil makhraj. Ain wa kha. Ain Wa wa kha. kho. Tamam. Sohi. Jadi jawaban untuk nomor dua adalah antakuna al kalimah sahlatun nutki wa kholiyatan minat tanafur. Oke ya. Sekarang itu tadi fasohatul kalimah. Sekarang yang nomor tiga maya al fasoha fil jumlah atas. Sekarang Usada minta kalian. Kalian tadi udah paham fasoha itu seperti apa. Sekarang fasohatul jumlah. Oke ya. Jadi kalimat yang fasoha di bawah ini adalah sorry sorry. Ada kata-kata ini. Nah, dia dinamakan fasohah
sebabnya apa gitu ya? Asidku yahdi ilal birri wal kadbu yahdi ilal fujuri. Kenapa di sini kata-kata ini fasoha? Apa sebabnya? Kenapa kalimat ini dinamakan fasoha? Alif, ba, jim, dal. Fasoha itu apa lagi? Fasih. Fasoha itu fasih atau jelas. Oke ya. Jelas. Makna secara harfiahnya jelas. Secara istilahinya itu berarti huruf itu tuh didengar itu jelas, secara pelafatan juga oke. Orang itu nggak butuh untuk takbir, nggak butuh untuk apa berimajinasi untuk memahami kalam orang tersebut, itu fasoha. Alif za, alif. Alif, saweni. Oke. Alif za. Alif, alif, wuduhul kalimat wa suhulatu nutkiha. Oke. Dari fasoha itu kan harus jelas ya, harus memahamkan. Berarti di antara semua ini kan istidamu tasbih jelas itu ke balago, bukan fasoha. Istidamu isti'aroh jelas itu juga enggak. Terus istidamu aljinas, nah itu otomatis tidak. Berarti jawaban satu-satunya yang dia itu fasoha adalah wuduhul kalimat wasalatun nutkiyah, karena kalimatnya jelas, kata-katanya jelas, dan pengucapannya itu gampang. Itu udah dinamakan fasoha, nggak belibet. Kalau tadi kan ada, kalau tanafur al hu atau taka kak tum, orang kan belibet, terlalu makrojnya terlalu deket-deket kayak gitu. Ya lanjut nomor 4, ma huwa ta'riful balagha fil lughal arabiyyah. Sekarang kita masuk ke bab balagha. Fasohat ini ada banyak ya. Cuman ini kayak untuk antum, memicu antum untuk membuka buku atau membuka kitabnya kayak gitu. Jadi misalnya cuma fasoha apa, syarat-syaratnya fasoha itu apa. Harusnya kan kayak fasohatul kalimah itu ada apa aja, harus kholian minan apa, fasohatul kalam kholian minan apa. Dari misalnya ambil satu-satu aja biar kalian nggak pusing. Kalau semuanya blek satu malam, keluar-keluar kalian meletus di kepalanya. Oke, kita Ini masuk aja ke udah pusing, balago. Ustazah. Kenapa? Ini aja udah pusing. Udah pusing. Makanya Ya Allah, yakin. Ustazah kalau dikasih Pak blek semuanya malah edukasian aku gitu. Gak apa-apa, ini pemanasan aja. Jadi nanti aku buka buku tadi ada fasohah, ada balago. Jadi tahu pembahasan balago itu ada apa aja gitu ya. Nanti kalau memang antum pengen kayak Ustazah mau materi, gak apa-apa. Kita dikit-dikit dari ilmu ma'ani dulu kan. Balago ada 3. Nanti ada di sini. Ustazah ini dong spoiler. Ada 3 ilmu kan. Nanti kita bahas satu-satu juga nggak apa-apa. Tapi tergantung waktunya ya. Kalau waktunya masih ada kita masih bisa bahas. Kalau ternyata udah deket tahdid mustawa ya antum fokus aja sama yang lain. Gitu ya. Waktu idofi za. Tamam? Ustazah, apa Ustazah Sa'asal Ustazah? Tafadholi. Emang nggak boleh ke Ustazah dikasih filenya kita belajar juga gitu, nyoret-nyoret pakai kertas di print gitu. Oh, nggak apa-apa ini nih, share nggak apa-apa. Ini kan yang Ustazah Boleh share saya ini kan. Iya, Ustazah share boleh. Mau sekarang Soalnya nanti ini kan? nanti baik. Ya aja Ustazah nanti. Kalau boleh sih nomor WA pribadi gitu Ustazah. Tuh, mau WA pribadi. Lo. Udah lah, share. Udah dah. Ustazah satu-satu ke sekian ribu orang, ke sekian 10 orang. Izin Ustazah. Gimana? Nanti bolehlah Ustazah ya linknya di share gitu ya Ustazah ya. Film majmu'ah faqat za, film majmu'ah. Iya. Film majmu'ah, naam sahih ya, naam sahih. Nanti Ustazah, ini kan formatnya dokumen ya. Jadi nanti Ustazah taruh formatnya PDF biar nanti nggak berubah susunan katanya. Baik Ustazah. Syukron kasiran ya Ustazah. Tafadholi. Laisa muskilah. Oke, ya lanjut ke balago sekarang. Ma huwa ta'riful balago fil lughal arabiyyah? Oke, Jim za. balago. Jim Alif, za. ba, jim, dal. Tamam. Jim. 5 ada. Yuk, kita sedikit agak harus ada keterangan karena ini banyak teman-teman yang belum paham juga kan. Butuh bayan. 5 ada jim. Kanut takbir bifasohatin wa balagotin. 5 ada. Karena balago itu menuntut seseorang itu untuk berbicara dengan jelas dan sampai pemahamannya kepada orang yang mendengarnya. Benar. Jadi kayak gitu ya. Kalau fasoha itu dia ngomongnya itu sorohatan, jelas kayak gitu. Tapi kalau balago itu ada keindahan dan juga ada fasoha. Nah, balago sendiri harus orang yang
mendengarkan kalam tersebut atau kalimat tersebut itu juga harus paham gitu. Lanjut ya. Tuh kan Ustazah harus mencet satu-satu ya Allah. Ini kenapa sih Zoom-nya? Siapa yang mau tak nanti sih? Kasihan kan? Lanjut, lanjut. Namroho misah. Rokem al-khamis. Ma huwa al-farqu baina fasohah wal balagho fil ibara at-taliya asidku munjatun wal kadhibu muhlikatun. Apa? Di dalam kalimat ini ada fasoha, ada balagho. Nah, di sini kata-kata ini meminta kalian teman-teman semua untuk membedakan ini kata-kata ini ada balagonya, ada fasohanya. Nah, fasohanya itu di apa, balagonya di apa kayak gitu. Mau wal farqu bainal fasoha wal balagho fil ibara at-taliya asyidku munajatun pemunjatun baca ini. Wal kadhibu muhlikatun. Dal. Nah, Hamzah. Alif. Oke, Hamzah alif. Oke. Baca Hamzah apa alif ya, guys? Alif, alif. Alif. Oke, Alif, alif ya, alif. kita sepakat alif ya. Oke. Iya, iya. Al-fasoha fi wuduhil kalimat wal balagho fi istihdami at-tibak. Oke, yang lain setuju atau enggak? Muafik. Maafin, soalnya kita lihat aja ABC-nya. Al-fasoha fi istidami tasbih, jelas itu balago. Istidami jinas itu balago. Istidami saja itu balago. Satu-satunya fasoha kan wuduhul kalimat. Itu cuma ada di alif. Balagonya ini ada tibak. Kita nanti ya tibaknya ya. Nggak usah sekarang ya, daripada nanti pusing. Kita runtut kok ini. Satu-satu babnya. Oke ya, tibak itu. Ada yang tahu tibak apa sebelum ini aja. Kayak singkat aja. Tibak itu apa? Ada yang paham tibak itu apa? Lupa sudah. Oke. Jadi tibak itu kayak ini singkat aja ya. Jika ada dalam satu kalimat itu dalam satu kalimat terdapat dua kata yang saling berlawanan. Di situ kan asidku wal kadibu. Nah, ada dua kata yang berlawanan, munjatun sama muhlikatun. Nah, itu ada dalam satu kalimat terdapat dua kata yang mana dua kata itu adalah saling berlawanan. Lawan kata dari jujur adalah bohong, asidku sama al-kadhibu. Nah, munjatun sama muhlikatun itu kan lawan kata. Nah, itulah apa definisi tibak. Jika ada dalam satu kalimat terdapat beberapa kata atau terdapat satu kata yang mana satu kata tersebut itu bersama lawannya gitu. Mafhum nggak kalamnya saudara? Oke. Mafhumkan, Zah. Mafhumkan. Gampangnya gini, kalau di situ gimana? Dalam satu kalimat dan dalam kalimat itu ada dua kata, yang mana dua kata ini adalah lawan katanya, lawan kata dari si temennya kayak gitu. Di sini kan ada asidku, lawan kata asidku apa? Berarti kalau gini bisa dah contoh dah. Apa? Umar syuja'un wa Ahmadun khaifun. Itu bisa jadi tibak juga. Bisa sih, cuman kurang indah ya. Karena Ya kan itu kayak contoh ya. fasoha. Iya, bisa. Cuman kurang ini aja, ada kurang bersih. Tapi itu bisa bisa dikategorikan tibak kayak gitu ya. Ini kalau kita nggak masuk ke ayat Quran ya, ke ayat Quran lebih susah lagi lah ya. Kita kata-kata sehari-hari aja lah ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Udah, tibak paham ya? Tibak itu jika dalam satu kalimat terdapat dua kata yang mana mereka adalah saling berlawanan atau lawan kata dari si satunya lagi itu namanya tibak. Oke. Lanjut nomor 6. Mahia aksamul balago. Oke, balago, ilmu balago dibagi menjadi 3 apa aja? Alif, ba, Alif. jendal. Alif. Tamam. Jawabannya adalah alif. Kok ini nggak tak marka ya? Nggak usah diwarnain kan nanti mau dibuat latihan sama teman-teman ya. Hamzah. Tamam. Hamzah, alif. Oke, al-ma'ani wal bayan wal badi. Oke, sekarang antum udah tahu ada ma'ani, ada bayan, ada badi. Sekarang huwa ilmul ma'ani. Ilmu ya bahasu fi tahsinil makna, Mbak Zah.
Mbak wala alif. Yang mana? Lafzi wala mana? Mana Zah? Makna. Makna. Ilmu al-ma'ani. Ma'ani jamak min makna. Jadi ma'ani itu ilmu yang memang membahas keindahan kalimat tapi dari segi makna. Itu ilmu ma'ani. Oke, sekarang ma huwa ilmu bayan. Tadi ma'ani dari segi makna. Kalau bayan Alif, Hamzah, alif. Hamzah. Alif, Hamzah, alif. Hamzah. Alif, Tawan. alif, Ana bitariqatin alif. Alif. Tarkib. ilmu yang bahasa fi taujih firmana biturukil mukhtalifah. Bayan itu ilmu yang mana kita itu mempunyai satu niat satu kata, tapi kita bisa memakai banyak cara untuk mengungkapkan satu kata ini, kayak gitu ya. Itu namanya ilmu bayan. Sekarang mau ilmu badi. Mau ilmu badi. Mbak Zah, Mbak. Aina apa ilmun ya bahsu fil muhsinat al-lafziyah wal ma'nawiyah sawalan atau al-akhar Ana tabi, Zah. tabi Sohi. Jadi kalau ilmu badi itu memang membahas tentang muhasanat al-lafziyah sama muhasanat al-ma'nawiyah. Jadi keindahan dari segi lafaz dan keindahan dari segi makna. Kalau yang bedanya sama yang mana? Yang ma'ani itu dia itu melihat balago dari segi makna. Kalau ini keindahannya gitu ya. Gak usah pusing. Intinya wes gitu aja. Nanti malah pusing nanti. Kita belum masuk ke yang lainnya. Lanjut, oke. Sekarang man huwa asyakh alladhi yu'tabaru mu'assisul ilmul badi fil lughal arabiyyah. Sekarang siapa pengarang ilmu badi? Ilmu badi. Alif, ba, jim, dal. Laisa abi tabaan. Lastu abi batu. Lastu abi. Laisa apa? Cap cip cup jim. Bener nih, Jim. Fix. Yang lain, Mbak Jim. Mbak Jim dan Alif yang mana? Insyaallah jim. Jim. Oke, Insyaallah, kita- Mbak. Oke, ada ada Jim, ada Mbak. Oke. Jim Kalau Zah, Jim Zah. Jim, oke. Ada Abu Bakar Abdul Qahir bin Abdurrahman Al-Jurjani. Yang Jim ada Abu Abbas Abdullah bin Mu'tas Billah. Apa ini? Loh, ini kok suruh upgrade? Apa ini? Salah ya. Kok ini? Nggak paham lah ini. Oke, lanjut ya. Jadi yang Mbak atau yang Jim? Insyaallah jim, Zah. Yang benar Jim. Biasanya itu Woi, Masya disingkat. Allah. Yang benar Tapi Jim. Jadi biasanya itu nggak lengkap, biasanya cuma Abdullah bin Mu'tas. Di sini kan Abul Abbas, Abdullah bin Mu'tas. Kalau yang Jurjani itu antara ilmu, ini kan ilmu badi ya, Ilmu antara nahwi. tapi beliau Jurjani juga ilmu nahwi, Zah. beliau juga ngarang di ilmu bayan atau itu gitu. Dia selain ilmu badi, itu beliau juga ada karangan di situ. Tapi Ustazah nggak masukin. Lanjut ya. Soalnya ini nggak jarang-jarang ditanyakan, tapi juga nggak tertulis gitu. Karena memang ilmu badi itu kan akhir adanya. Fil akhir. Jadi duluan ma'ani sama duluan bayan, baru badi. Lanjut ya. Nomor 11. Kaifa yuqsimu al ulama al kalam fi ilmil ma'ani. Oke, al kalam fi ilmil ma'ani yang qasimu ila itsnen. Apa aja? Khobar wal insya Khobar Ustazah. insya. Kabar insya. Oh, pertama Khobar khobar wa insya. insya. Sebelum kita masuk ke khobar wa insya, pertanyaan khobar wa insya, khobar dalam ilmu balago itu seperti apa? Dan insya itu seperti apa? Khobar ini pernyataan, Zah. Oke. Bisa benar, bisa salah. Oke, kalau insya, Insya ini apa ya? Lupa nih, masih itu. jadi khobar itu beda dengan ilmu nahu ya. Khobar itu makna dari pernyataan.
Jadi khobar itu sesuatu yang dan ada pertanyaannya, nggak apa-apa lah ya. Khobar itu sebuah kalimat yang mana itu mengandung kebenaran atau kebohongan. Kalau insya itu yang bukan dari kebenaran atau kebohongan. Jadi bisa kalimat perintah, bisa kalimat ta'ajub, bisa kalimat Tidak. larangan, kayak gitu. Itu namanya insya. Di dalam balaghah ya, kita nggak ngomongin nahwu di sini. Jadi khobar seperti itu, insya itu kalau gampangnya gini, khobar pernyataan, insya pertanyaan. Tapi sebenarnya pertanyaan ini nggak khusus ke pertanyaan. Ada ta'ajub, ada perintah, dan lain-lain. Pokoknya selain yang pernyataan, itu namanya insya. Mafhum? Lanjut ya. Oke. Tadi kan udah tahu insya itu apa nih definisinya. Sekarang mau huwa misal alal insya fi taksimi al kalam inda ulama ilmaani. Apa? Di sini alif ba jim dal yang mana yang termasuk insya? Tadi kan khobar pernyataan, insya adalah selainnya pernyataan. Coba pilih alif ba jim dal yang mana? Jim, Jim. Jim. Oke, coba dibaca itu apa? Iksal yadaka qoblal akli. Gosala yaksilu iksil bukan? Iksil. Oke, iksil yadaika qoblal akl. Qoblal akli. Iksil yadaika qoblal akli. Ini apa arti dalam bahasa Indonesianya? Cucilah tanganmu sebelum makan. Cucilah tanganmu itu termasuk apa? Kalimat Insya tolabi. tolak atau perintah. Oke. Makanya dia bukan khobar atau insya. Sisanya adalah khobar gitu. Lanjut. Ikra al-jumlah at-taliyah ma ajmala ar-rabi'u ma huwa nau'ul insya fi hadhil jumlah. Insya itu ada banyak nau'nya. Nah, sekarang kalimat ma ajmala ar-rabi'u itu insya apa? Insya ghairatul labi. Kalau insya tolabi itu ada permintaan kayak amar, kayak nahi, itu Nahi, termasuk istifham tolabi. sama tidak. Ya benar. Nah kalau ghairu tolabi yang selain itu. Nah di sini kan ta'ajub. Oke ya lanjut. Mauwa ta'riful khobar fi taksimi al kalam inda ulama ilma'ani. Sekarang khobar. Tadi udah spoiler nih. Udah spill tuh. Apa? Mana khobar? Alif, ba, jim, dal. Ba. Al-kalam alladhi yahtamilu as-sidqu wal kadhibu. Oke. Benar. Lanjut ya, udah gampang itu. Mahuwa misal ala khobar al-inkari. Oke, khobar kan ada banyak tuh. Sekarang Ustazah mintanya itu khobar ingkari. Khobar ingkari. Ini maksudnya itu ini adrubul khobar, adrubul khobar. Alif dah. Adrubul khobar itu nanti ada ingkari, ada tolabi, ada ibtidai. Jadi cara penyampaian khobar itu tergantung mukhotobnya. Ada ibtidai, ada tolabi, ada ingkari. Nah, yang Sada minta ini ingkari. Innal ilma nuron. Tamam, innal imanurun. Karena di sini sebenarnya ingkari itu ya. Jadi makna ingkari kalau yang Sada pelajari ya sebenarnya. Kalau ingkari itu harus ada 2 takkid ya. Tapi sebenarnya ada 1 takkid itu juga ingkari gitu. Jadi kayak ini tuh mana ingkari wa tolabi itu tuh kayak harus ada korina atau ada keterangan yang mana itu juga harus ada zauk dari orang Arabnya. Jadi kayak oke, agak susah bagi kita yang ghairu Arabi ya untuk membedakannya. Cuman kok di sini kan yang pakai takkid cuma 1. Oke ya, ba. Nah, jawabannya itu pasti ba gitu. Kalau yang ibtidai itu kan orangnya ini itu tidak ragu, makanya tanpa takkid. Kalau tolabi dia itu ada keraguan, ada mutarodid. Nah, kalau ingkari orangnya itu tidak percaya, makanya butuh takkid yang lebih. Tapi terkadang 1 takkid itu juga ingkari. Nah, Ustazah belum bisa nih bedainnya. Katanya sih pakai dauk atau pakai korina kayak gitu. Cuman kalau di dalam soal ini yang pakai takkid cuma 1 ba, ya itulah ingkari gitu. Oke, mafhum yang lain? Mafhum. Ibtidai, tolabi sama ingkari tergantung mukhotobnya, orang yang diajak ngomong. Kalau diajak ngomongnya itu dia itu orang yang nggak ragu, itu namanya ibtidai atau tanpa takkid. Kalau yang tolabi
itu dia ada keraguan, ada mutarodidnya, ada apa? Dia mutarodid, gitu kan? Ada mutarodid. Dia mutarodid, maka butuh takkid. Nah, kalau ingkari, dia itu mengingkari atau tidak percaya. Terkadang harusnya, ya seperti yang kita pelajari, harusnya ada dua takkid. Jadi harusnya innal ilma la nurun gitu. Tapi karena di sini pilihan gandanya itu yang pakai takkid cuma ba, ya itu kita ambil diingkari, gitu ya. Jadi misalkan nanti ada soal kayak gitu, ingkari. Harusnya ingkari ada dua takkid nih yang kita pelajari nih, gitu kan. Tapi kok yang lain nggak ada takkid, oh berarti itu jawabannya ingkari, gitu ya. Lanjut. Nomor 16. Fil jumlah at-taliyah innamal hayatu kafafun ma huwa tariqul qasr al-mustakhdim. Oke, qasr. Sebelum kita jawab apa pengertian dari qasr? Qasar itu mengkhususkan suatu hal, Taksis, Ustazah, taksis. Oke, taksis. oke. Kata lainnya ada taksim mengkhusus sesuatu dengan sesuatu. Sekarang innamal hayatu kafahun. Di sini torikotul qasr. Cara qasr di sini memakai apa? 1, bi'ilah. Inna. 2, bi'inama. 3, bil atfi. 4, bitakdim. Yang mana makainya? Ba. Ba, oke, mantul ya. Innama. Innama. Dari ada watul qasrnya di sini innama. Oke. So, sekarang nomor 17. Ayu minajumal at-taliyah tadulu ala qasril mausuf ala sifah. Sekarang qasr kan ada banyak nih jenisnya. Yang diminta adalah qasrul mausuf ala sifah. Berarti taksisul mausuf ala sifah. Mengkhususkan orang kepada sifatnya aja. Yang mana? A. Innama fil ali. Ya. Coba. Bukannya. Qasrul mausuf ala sifah loh. Kalau Jim. kalau inna masjidku fil ali berarti kan sifatnya qasr sifat ala Jim. mausuf. Benar nggak? Jim. 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 Innamal qaidu syuja. Oh, jadi qaid itu enggak apa dia sifatnya enggak hanya suja gitu. Ada banyak sifat yang lain, tapi di sini mengkhususkan qaid itu pemberani kayak gitu ya. Jadi mengkhususkan si orangnya dengan satu sifat tertentu. Itu namanya qasrul mausuf ala sifat. Sekarang kita udah belajar qasr. Jadi nanti ada qasr sifat ala mausuf, ada apa lagi? Ada qasr sifat ala mausuf. Bagian apa lagi? Ada 2 doang. Oke, ada qasr hakiki, ada qasr idofi. Tapi qasr hakiki sama qasr idofi enggak ini. Saya enggak masukin ya? Oh, enggak masukin. Bagi kita ini aja ya untuk maklumat aja ya. Kalau qasr hakiki berarti mengkhususkan satu